Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rezi, NIM 19022061. Saya dari Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Di mana pada minggu-minggu sebelumnya, seperti yang teman-teman ketahui semuanya, saya sudah membuat beberapa video mengenai tentang administrasi. Dan pada saat ini saya akan membahas atau mengupas secara lebih rinci apa itu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 2003 yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, dan instruktur. Satu lagi nambahnya fasilitator. Dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya dalam artian dalam bidangnya masing-masing. Yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan sebuah pendidikan di dalam lembaga. Nah, lalu apa itu tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan mengangkat untuk menunjang penyelenggaraan maupun kegiatan pendidikan di seluruh lembaga pendidikan. Lalu, jika begitu, apa jadinya dengan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau biasa yang kita sebut dengan PTK? Seperti yang kita ketahui pada minggu-minggu sebelumnya, administrasi yaitu sebuah konsep mengelola, konsep mengatur, sebuah proses untuk membentuk aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pendidik atau di perguruan tinggi. Nah, langsung saja ke dalam artian administrasi PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Sebuah proses pengelolaan sumber daya manusia dimulai dari si PTK ini diterima di lembaga pendidikan sampai akhirnya PTK ini berhenti atau pensiun. Dan kali ini dalam artian lain, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah sebuah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, serta pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau biasa juga kita sebut dengan PTK ini. Nah, ini yang akan kita bahas secara rinci, bagaimana proses ADM PTK ini dan seperti apa langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ada pengadaan. Pengadaan ini bisa disebut dengan sebuah proses penerimaan atau proses mencari dan menentukan siapakah calon PTK yang akan kita terima atau yang kita butuhkan dalam perguruan tinggi kita atau dalam lembaga yang kita jalankan. Hal-hal yang harus dipelajari yaitu yang pertama ada pengadaan tenaga kependidikan.
Pengadaan tenaga personil atau tenaga kependidikan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Dalam kata lain yaitu mengisi suatu tempat yang kosong yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu adalah yang pertama, analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mengisi tempat yang kosong atau mengisi formasi yang kosong yaitu sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut. Jadi, dalam analisis inilah bisa dilakukan poin yang kedua yaitu recruitment atau penerimaan. Penerimaan ini dilakukan dengan membuka pendaftaran atau bisa juga kita seleksi atau penyaringan. Nah, di seleksi inilah dalam rangka menentukan baik di antara yang terbaik atau baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama ada penyaringan administratif dan yang kedua yaitu ada juga ujian atau riset. Nah, jadi seleksi atau penyaringan ini nantinya akan ditentukan dengan nilai yang 2 tersebut. Selanjutnya di sini yaitu ada proses yang kedua, yaitu penempatan. Penempatan ini setelah diterimanya calon-calon pendidik dan tenaga kependidikan tadi di sebuah lembaga. Penempatan adalah sebuah proses di mana mereka-mereka ini ditempatkan atau mereka-mereka yang diterima ditempatkan memang sesuai di tempat yang dibutuhkan, sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan kebutuhan, jabatan, atau jabatan ini juga berguna untuk didegalisikan kepada tugas-tugas yang seharusnya memang jadi bagian dari keahlian skill yang mereka punya. Jadi apa yang dibilang atau apa yang dikerjakan nantinya tidak melenceng atau sesuai dengan tujuan, sesuai dengan role dari tujuan administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan nanti, sehingga tujuan akhirnya atau penempatannya dapat tercapai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya di sini yaitu prosesnya ada orientasi. Orientasi yaitu kegiatan yang harus dilakukan atau dilaksanakan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka para calon yang sudah diseleksi atau yang sudah diterima melalui rekrutmen yang panjang itu betul-betul diterima sebagai keluarga, sebagai anggota keluarga baru. Dengan orientasi juga mereka juga dapat mengatasi kecanggungan mereka, ketakutan mereka, dan keraguan yang mereka miliki dalam kepercayaan diri mereka, sehingga timbullah yang namanya rasa percaya diri yang tinggi itu. Dan yang kedua itu ada rasa saling percaya sebagai karyawan baru. Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan atau disebut dengan PTK yang baru, mereka akan semestinya harus kerja seperti apa? Dalam kata lain, orientasi juga merupakan upaya perkenalan seorang PTK yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya.
Ada juga yang berpendapat bahwa orientasi ini adalah suatu proses. Proses apa? Proses pemahaman kepada peserta, tenaga pendidik, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan atau yang sedang dilaksanakan. Di mana orientasi ini juga bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan lebih dapat dan lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh seorang PNS atau seorang yang pekerjaannya yang diatur oleh pemerintah, dan itu yaitu membentuk sebuah kesejahteraan PTK atau kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Ada 3 pokok dari kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan ini. Yang pertama yaitu ada gaji, yang kedua ada tunjangan, dan yang ketiga yaitu ada penghargaan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas gaji. Gaji di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji ini adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan atau pendidikan satuan pendidikan dalam bentuk uang atau sebesar apa gaji pokok guru, dan ada beberapa juga seperti tambahannya. Yang kedua yaitu ada tunjangan. Tunjangan ini juga terbagi atas 2, yaitu yang pertama tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap yaitu sebuah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur atau secara kontinu. Dana itu yang dikaitkan dengan kehadiran, pencapaian prestasi kerja, dan terkait dengan tunjangan jabatan atau profesi dan lain sebagainya. Nah, tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tunjangan tidak tetap. Sebuah pembayaran yang diberikan kepada pekerja yang tidak ada kaitannya sama sekali secara langsung dengan apakah itu kehadiran, apakah itu prestasi, apakah itu jabatan atau profesi, tidak ada, melainkan ini seperti contohnya uang transport, uang makan, dan uang kinerja dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita akan membahas tidak hanya kesejahteraan itu saja, tidak hanya kesejahteraan masalah keuangan saja yang didapat oleh PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan ini, melainkan yaitu ada cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada beberapa jenis-jenis cuti, yaitu yang pertama ada cuti tahunan, ada cuti besar, ada cuti sakit, dan ada cuti bersalin. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, mungkin teman-teman yang sedang dalam pendidikan atau sedang bersekolah di suatu lembaga pendidikan, mungkin ada di antara teman-teman semua yang misalnya gurunya sedang melahirkan, jadi itu akan diberikan cuti atau
cuti tambahan seperti ada 3 bulan untuk tetap atau untuk hari tenang untuk melahirkan. Selanjutnya di sini yaitu ada evaluasi PTK. Nah, semua hak atau semua kewajiban, semua apa yang kita bahas dari awal tadi, yang kita perbincangkan melalui prosesnya, mulai dari diterima sampai berhentinya atau menjadi pensiun seorang PTK ini, atau itu seharusnya ada evaluasi dalam prosesnya. Nah, evaluasi ini dalam rangka untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kapasitas atau kapabilitas, kualitas segala sesuatu yang terkait dengan PTK ini. Sudah berjalan sesuai dengan tujuan apa belum? Sudah berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan, atau sudah sesuai atau sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada yang merugikan atau yang dirugikan dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini. Nah, dalam proses evaluasi ini seharusnya ada minimal 5W1H yang ada dalam pemikiran kita untuk mengkategorikan kegiatan ini, yaitu untuk mungkin dalam penilaian. Nah, lalu mungkin teman-teman berpikir apa saja yang akan dinilai? Yang dinilai yaitu banyak sekali, tetapi saya pada kali ini saya akan mengkelompokkan menjadi 8 penilaian, mulai dari kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, termasuk juga kepribadian seorang tenaga kependidikan atau pendidik. Lalu masuk kita kepada materi terakhir dari video pada hari ini, yaitu peran guru atau dosen dalam kegiatan administrasi pendidik tenaga kependidikan ini. Peran guru dan dosen sangatlah besar, seperti yang kita sudah bahas pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa peran guru ini apa, bagaimana, dan apa yang terjadi, sehingga masukan-masukan mereka seharusnya dalam pengambilan kebijakan duduk bersama, apa yang dialami dan dirasakan oleh guru dan dosen ini nantinya akan terjalankan dan menjawab semua apa yang kurang dari kebutuhan sebuah lembaga tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa guru dan dosenlah yang sangat tahu persis bagaimana administrasi pendidik dan tenaga kependidikan itu terjadi. Baiklah, sampai di sini dulu video kita. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi saya, dan teman-teman yang ingin menambahkan sudah menonton video saya tutup dengan wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.